Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ibu mertuaku menyiramku air di hadapan semua orang saat peresmian hotel, maka akan kubuat syok bahwa akulah pemilik hotel itu. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Matahari bersinar terik saat aku melangkahkan kaki ke pelataran hotel megah yang hari ini akan diresmikan. Orang-orang berlalu lalang dengan jas rapi dan gaun mewah, membawa undangan berlogo emas, undangan yang aku sendiri desain dengan hati gemetar dan harapan besar. Tapi hari ini, aku bukan tamu kehormatan. Aku memilih berdiri di balik layar, menyamar sebagai salah satu panitia. Tak banyak yang tahu, bahkan suamiku belum mengetahui kalau hotel ini adalah hasil keringat dan air mataku selama 5 tahun terakhir. Di pojok ruangan, aku melihat ibu mertuaku datang dengan langkah angkuh, memakai kebaya bordir mahal dan perhiasan berkilau. Wajahnya tetap sama seperti dulu, dingin dan menilai. Aku masih ingat jelas saat pertama kali menikah dengan anaknya. Ia pernah berkata di depanku, "Perempuan seperti kamu tidak akan bisa sejajar dengan keluarga kami. Hidupmu akan selalu bergantung pada suamimu." Kalimat itu menancap dalam, dan sejak hari itu aku bertekad membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar istri. Aku menunduk saat ia berjalan melewatiku agar tak dikenali. Tapi entah mengapa, mungkin intuisi seorang ibu mertua, ia mendekat. Matanya menyipit, menatapku dari ujung kaki hingga kepala. Kamu, masih juga numpang di acara orang kaya ya? Kalian memang tak tahu malu." Bentaknya sambil menunjuk-nunjuk wajahku. Para tamu mulai memperhatikan, panitia lainnya hanya terdiam, tak berani melerai. Seketika, ia mengambil segelas air mineral dari meja penyambutan, dan sebelum aku bisa menghindar, cipratan air itu membasahi mukaku. Gaunku lembab, wajahku perih, bukan karena air, tapi karena penghinaan di depan umum. Sebagian orang menoleh penasaran, beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Hatiku bergetar, tapi aku menahan tangis. Ini belum waktunya. Aku harus kuat. Sambil menyeka wajah, aku menarik napas panjang dan tetap menunduk. Aku tidak akan membalas, belum. Aku tahu, kejutan sesungguhnya akan datang sebentar lagi. Semua orang akan tahu siapa aku. Tapi kenapa dada ini tetap terasa sesak? Mungkin karena luka lama kembali menganga, saat orang yang seharusnya menyambutku sebagai keluarga justru mempermalukanku di depan umum. Hari ini adalah hari kebanggaan sekaligus ujian terakhir kesabaranku. Aku berdiri di antara luka masa lalu dan cahaya masa depan. Dan saat lampu sorot panggung menyala nanti, semuanya akan berubah. Termasuk cara ibu mertuaku memandangku. Setelah siraman air itu, aku mundur perlahan ke belakang panggung. Tanganku gemetar, tapi bukan karena dingin, melainkan karena hati yang remuk dipermalukan oleh seseorang yang seharusnya memelukku sebagai anak. Kru acara sempat menawarkan handuk kecil, namun aku hanya tersenyum samar dan berkata, "Saya baik-baik saja." Tidak, aku tidak baik-baik saja. Tapi aku sudah terbiasa berpura-pura kuat di hadapan dunia yang selalu menganggapku lemah. Dari balik tirai, aku mengintip suasana ruangan. Ibu mertuaku sedang duduk di meja VIP, dengan wajah puas, seolah baru memenangkan peperangan. Di sekelilingnya, para sosialita lainnya mulai bergunjing tentang kejadian barusan. Mereka tidak tahu, wanita yang mereka hina itu, adalah orang yang mengundang mereka semua ke tempat ini. Aku menahan napas, mencoba menenangkan detak jantung yang berlari liar. Aku tahu, saatnya akan tiba sebentar lagi. Suamiku pun hadir, tapi ia datang terlambat. Ia menghampiri ibunya dan terlihat kebingungan, mungkin karena sisa air di meja dan keributan yang sempat terjadi. Ia menoleh ke sekeliling, mencari-cari sosokku. Tapi aku sengaja bersembunyi. Aku ingin melihat reaksi mereka semua saat tahu kenyataan pahit, hotel mewah ini bukan milik pengusaha tua yang katanya akan muncul, melainkan milikku, seorang menantu yang pernah dituduh tak punya masa depan. Pikiranku melayang ke masa lalu. Saat aku menjual cincin kawin demi memulai bisnis kecil di rumah kontrakan. Saat aku harus tidur hanya 2 jam sehari demi menyusun proposal demi proposal.
Saat aku harus menerima tatapan sinis dari suami sendiri yang tak percaya aku bisa membangun sesuatu. Semua rasa sakit itu kutelan, bukan untuk membalas dendam, tapi agar suatu hari, aku bisa berdiri dengan kepala tegak tanpa harus menyombong. Hari itu hampir tiba, suara MC mulai terdengar dari pengeras suara. Seluruh hadirin yang terhormat, mari kita bersiap menyambut pemilik Grand Aurora Hotel dalam hitungan menit. Suasana berubah hening. Ibu mertuaku tampak terkejut, suamiku berdiri dan memperhatikan panggung. Dan aku, di balik layar, perlahan merapikan rambut dan gaun basahku, sebab sebentar lagi, aku akan berjalan keluar dan mengubah segalanya. Langkah kakiku terasa berat saat aku menaiki anak tangga menuju panggung utama. Meski gaun yang kukenakan masih lembab dan rambutku belum sepenuhnya kering, sorot lampu tak bisa lagi kusembunyikan. Semua mata tertuju padaku. Aku melihat ibu mertuaku menatap dengan dahi berkerut, mulutnya sedikit terbuka seperti tidak percaya. Suamiku berdiri di sampingnya dengan ekspresi yang campur aduk antara kaget dan bingung. Namun aku terus berjalan, tak ada lagi yang bisa menghentikanku malam ini. MC menyambutku dengan senyum penuh hormat. Inilah sosok wanita luar biasa yang menjadi pemilik dan pendiri Grand Aurora Hotel. Seorang pengusaha muda yang membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan bisa menaklukkan apapun, Ibu Akila Saraswati. Gemuruh tepuk tangan mengisi ruangan. Namun di sudut pandangku, hanya satu wajah yang kulihat membeku tak bersuara, ibu mertuaku. Warna di wajahnya memudar, ia menoleh ke kanan dan kiri, seakan berharap ini hanya kesalahan atau mimpi buruk. Aku berdiri di podium, menatap hadirin satu persatu. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Aku tersenyum, bukan karena bahagia semata, tapi karena akhirnya aku bebas dari beban pembuktian. Terima kasih atas kedatangannya malam ini, ucapku dengan suara lantang. Saya bukan siapa-siapa ketika memulai ini. Bahkan banyak yang meragukan, mencemooh, bahkan menyiram saya dengan hinaan. Tapi saya memilih diam dan membangun. Beberapa tamu yang menyaksikan insiden tadi mulai menoleh ke ibu mertuaku. Bisik-bisik terdengar kembali, namun kini nadanya berbeda. Suamiku tampak hendak berdiri dan mendekat ke arah panggung, tapi aku hanya mengangkat tangan, mengisyaratkan bahwa ini adalah momennya aku berdiri sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak berada di belakang siapa-siapa. Bukan bayang-bayang suami, bukan korban dari hinaan ibu mertua, tapi pemilik panggung. Terima kasih telah membuatku kuat dengan meremehkanku. Tanpa kalian, aku takkan berdiri di sini, kataku lirih namun tegas. Beberapa orang menitikkan air mata, beberapa tersenyum kagum. Tapi ibu mertuaku masih terdiam. Tak ada lagi kata yang bisa ia lemparkan. Karena kenyataan hari ini jauh lebih keras dari segala hinaan yang pernah ia ucapkan padaku. Acara mulai dilanjutkan dengan seremonial pemotongan pita dan penyalaan lampu utama hotel, namun seluruh perhatian tetap tertuju padaku, dan pada ibu mertuaku yang kini tak sanggup menegakkan kepala. Tatapan-tatapan tamu undangan menusuk seperti bilah kaca, membuatnya gelisah di kursi VIP-nya. Tangannya mengepal di pangkuan, wajahnya pucat pasi, dan bibirnya bergetar seperti ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Untuk pertama kalinya, wanita yang selalu merasa paling tinggi itu menundukkan wajahnya dalam keramaian. Suamiku akhirnya mendekat. Ia naik ke panggung dan berdiri di sampingku. "Kenapa kamu tidak bilang?" bisiknya, matanya terlihat berkaca-kaca. Aku menoleh pelan. "Karena selama ini kamu pun tak percaya aku mampu," jawabku lirih tapi mantap. Tidak ada amarah dalam nada suaraku, hanya kelelahan dari bertahun-tahun memikul beban pembuktian. Dia terdiam, menunduk, lalu menggenggam tanganku di depan semua orang. Tapi hatiku masih ragu, apakah genggaman itu karena bangga, atau karena malu. Saat acara usai, ibu mertuaku datang menghampiri. Langkahnya pelan, ragu, dan tak lagi penuh percaya diri seperti biasanya. Wajahnya penuh air mata yang tak sempat ia hapus. "Akila," panggilnya dengan suara parau. Aku menatapnya. Hati ini ingin marah, ingin memeluk,
ingin menangis, semuanya campur aduk. "Maafkan ibu," katanya akhirnya. "Ibu terlalu buta melihat cahaya dalam dirimu. Ibu pikir kamu hanya bayangan, padahal kamu adalah sinar itu sendiri." Tangisku pecah, bukan karena kesedihan, tapi karena luka itu akhirnya diakui. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk melihat orang yang menyakitinya akhirnya meminta maaf. Ku ketahui hari itu, mungkin pengakuan dan penyesalan jauh lebih menyembuhkan daripada 1000 pembelaan. Aku mengangguk pelan, aku tak pernah meminta ibu mencintaiku. Aku hanya ingin dianggap ada. Ia menangis lebih keras, memelukku erat, dan untuk pertama kalinya, pelukannya terasa tulus. Tamu-tamu mulai meninggalkan aula, tapi hatiku baru saja dipenuhi sesuatu yang lebih hangat dari tepuk tangan dan sorotan kamera penerimaan. Mungkin tidak sempurna, mungkin masih ada luka yang belum pulih. Tapi setidaknya malam ini, aku berdiri sebagai diriku sendiri, dihargai, didengar, dan dicintai, bukan karena gelar atau kekayaan, tapi karena aku tetap bertahan ketika dihina, tetap melangkah saat dipatahkan, dan tetap mencintai saat ditolak. Malam mulai larut, tapi cahaya di hatiku baru saja menyala terang. Setelah semua tamu pulang dan aula kembali sepi, aku berdiri sendirian di tengah ruangan, menatap langit-langit megah hotel yang dulu hanya sebatas mimpi di dalam kepala kecilku. Di belakangku, terdengar suara langkah pelan. Suamiku datang membawa secangkir teh hangat. Ia menatapku penuh penyesalan, lalu berkata lirih, "Kamu hebat, jauh melebihi apa yang pernah aku bayangkan." Kali ini, ucapannya bukan basa-basi. Ada tulus di sana, dan aku menerimanya dengan senyum lelah. Aku berjalan ke balkon utama, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Di sana, ibu mertuaku sudah berdiri lebih dulu. Ia menoleh padaku, lalu berkata, "Andai ibu bisa memutar waktu, ibu ingin mengenalmu sebagai anak dari awal, bukan sebagai saingan." Matanya sembab, tapi tidak lagi tajam. "Ibu tidak akan pernah bisa menghapus air yang ibu siramkan tadi, tapi jika kamu mengizinkan, biarlah ibu membasuhnya dengan cinta mulai sekarang." Aku tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangannya erat. Mungkin disitulah letak penyembuhan sesungguhnya, bukan pada kata, tapi pada penerimaan. Beberapa hari setelah peresmian, namaku menghiasi halaman depan media bisnis dan gaya hidup. Banyak yang mengira aku baru muncul sekarang, padahal perjuanganku sudah dimulai sejak lama, saat orang lain masih sibuk meremehkan. Tapi aku tak ingin membalas dengan kesombongan. Sebaliknya, aku membuka program beasiswa bagi perempuan muda yang ingin berwirausaha, agar mereka tak perlu melalui jalan berduri seperti aku dulu. Jika aku bisa berdiri hari ini, maka aku ingin menjadi alasan orang lain juga bisa bangkit. Hotel Grand Aurora kini bukan sekadar bangunan tinggi nan megah. Ia adalah lambang dari keberanian seorang perempuan untuk tidak menyerah meski dihina, untuk tidak membalas meski disakiti, dan untuk tetap bangkit meski sendirian. Aku, Akila Saraswati, bukan lagi perempuan yang hanya menunduk diam. Aku adalah suara dari mereka yang pernah dibungkam. Aku adalah langkah dari mereka yang pernah diremehkan. Aku adalah bukti bahwa luka bisa jadi kekuatan. Dan malam itu, sebelum tidur, aku berdoa, bukan untuk membalas siapapun, tapi untuk memaafkan. Aku bersyukur kepada Tuhan, karena telah membiarkan aku jatuh berkali-kali, agar aku tahu bagaimana rasanya berdiri sendiri. Terima kasih, ya Allah, telah mengizinkanku menjadi cahaya, bahkan setelah gelap begitu panjang. Beberapa minggu berlalu sejak malam peresmian yang mengubah hidupku. Namun, gema dari malam itu masih terasa jelas dalam hatiku. Telepon terus berdatangan, pesan-pesan pujian dan undangan kerja sama mengalir dari berbagai penjuru. Tapi bukan itu yang membuatku tersenyum hari ini. Yang membuatku tenang adalah ketika ibu mertua datang ke rumah tanpa dandanan, tanpa perhiasan, hanya membawa sepiring sayur lodeh buatannya sendiri. "Boleh ibu masak untukmu hari ini?" tanyanya pelan. Dan itulah pertama kalinya ia memanggilku anakku, bukan kamu atau perempuan itu. Aku belajar bahwa waktu memang tidak bisa menghapus semua luka, tapi ia bisa melunakkannya.
Hubunganku dengan suamiku pun berubah. Ia mulai menyisihkan waktunya untuk duduk mendengarkanku, menghargai idenya istrinya, dan bahkan ikut mendukung gerakan sosial yang sedang kujalankan. Ia berkata, "Aku ingin jadi bagian dari langkahmu, bukan lagi hanya menjadi penonton." Kata-kata yang sederhana, tapi bagiku seperti penghapus dari banyak kecewa yang dulu pernah kutelan dalam diam. Suatu sore, aku berdiri di rooftop hotel, melihat ke arah matahari terbenam yang membakar langit dengan warna jingga kemasan. Seorang gadis muda yang sedang magang di hotel menghampiriku. "Bu Akila, saya ingin seperti ibu. Tapi, saya takut gagal." Aku tersenyum dan memegang bahunya. "Gagal itu bagian dari perjalanan. Tapi kalau kamu takut dicemooh, dihina, atau diremehkan, ingat satu hal, aku pernah disiram air di depan orang banyak, tapi yang terpenting, aku tidak pernah menyiram kembali." Aku membalasnya dengan berdiri lebih tinggi. Gadis itu tersenyum haru, dan di saat itu, aku sadar, mungkin aku memang tidak dilahirkan dari keluarga besar yang punya segalanya. Tapi aku sedang melahirkan sesuatu yang lebih besar, keteladanan. Bukan karena aku sempurna, tapi karena aku pernah jatuh dan memilih untuk bangkit dengan anggun. Aku pernah terluka, tapi kini luka itu menjelma sayap yang membawaku terbang lebih tinggi dari mereka yang pernah merendahkanku. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka jendela kamar hotel dan menatap bintang-bintang yang menggantung tenang di langit. Hati ini penuh syukur. "Tuhan, terima kasih telah memberiku jalan yang berliku. Karena dari liku itulah aku menemukan versi terbaik dari diriku sendiri. Aku bukan lagi Akila yang dulu. Aku adalah Akila yang tahu rasanya dihina, dan tetap memilih untuk mengasihi." Hari itu, aku mendapat undangan untuk menjadi pembicara di sebuah konferensi nasional kewirausahaan perempuan. Di depan ratusan mata, aku berdiri dengan percaya diri, membawa kisah yang dulunya hanya bisa kuceritakan sambil menangis di bantal. Kini, aku bercerita tanpa getir, tanpa dendam, tapi dengan rasa syukur yang dalam. Aku pernah dilihat sebagai beban, tapi Tuhan menyulapku menjadi berkat, bahkan untuk mereka yang dulu menolakku, ucapku di atas podium. Beberapa peserta menitikkan air mata. Aku tahu, bukan karena kisahku yang luar biasa, tapi karena mereka merasa kisah mereka ikut terwakili. Sepulang dari acara itu, aku menerima kabar bahwa ibuku, satu-satunya orang yang dulu percaya padaku sejak awal, jatuh sakit. Aku langsung terbang ke kampung halaman. Di sisi ranjangnya, ia menggenggam tanganku erat. "Akila, ibu selalu tahu kamu bisa. Tapi ibu tak menyangka, anak. Ibu yang dulu pulang menangis karena dihina mertua, kini membuat seluruh negeri bangga." Air mataku mengalir deras. Tanganku mencium tangan tuanya berkali-kali. Doa-doanya yang dulu terasa diam kini menjelma nyata. Aku tak akan jadi apa-apa tanpa restunya yang selalu mengalir tanpa syarat. Setelah beberapa hari di desa, aku kembali ke hotel. Dan betapa terkejutnya aku ketika melihat ibu mertuaku duduk di ruang tunggu utama, memeluk album foto lama. Ia menunjukkan foto-foto saat pernikahan kami, saat ia nyaris tak melihat wajahku sekalipun. "Ibu baru sadar, selama ini ibu tak pernah benar-benar mengenal siapa kamu," katanya sambil mengusap air matanya. "Kau menantuku, tapi kau juga wanita paling kuat yang pernah ibu temui." Kali ini, aku memeluknya tanpa ragu. Aku tak ingin menyimpan satu pun luka. Aku ingin semua ini berakhir dalam damai. Beberapa hari kemudian, media mulai menyorot perubahan besar dalam keluargaku. Dari keluarga yang dulu dingin dan saling menyakiti, menjadi keluarga yang belajar untuk saling menerima. Bukan karena harta, bukan karena popularitas, tapi karena luka telah menjadi jembatan, bukan jurang. Suamiku kini dengan bangga berdiri di sampingku dalam berbagai acara amal dan sosial. Ia pernah berkata, "Kita semua hanya butuh satu orang yang bertahan di saat semua menyerah. Dan orang itu adalah kamu, Akila." Di suatu malam yang hening, aku berdiri sendiri di balkon kamar, menatap langit luas. Angin mengibaskan rambutku, dan aku memejamkan mata. Dalam diam,
Aku berkata pada diriku sendiri, kamu telah membalas semuanya, bukan dengan kata-kata, bukan dengan kemarahan, tapi dengan bukti. Dengan pencapaian, dengan kasih. Dan itulah balasan paling menyakitkan untuk mereka yang dulu merendahkanmu, karena mereka tahu, kamu menang tanpa pernah menginjak siapapun. Hari itu, aku mengundang ibu mertuaku dan ibuku makan malam bersama di ruang privat restoran hotel. Dua perempuan yang sangat berbeda, namun kini duduk dalam satu meja karena seseorang yang pernah mereka pandang dengan cara berbeda, aku. Suasana canggung sempat menggantung di udara, sampai ibuku tersenyum dan berkata, terima kasih telah menjaga anak saya, meskipun dulu dengan cara yang tak mudah. Ibu mertuaku terdiam, lalu dengan suara pelan dan gemetar menjawab, tidak, justru aku yang harus berterima kasih. Karena dari semua perempuan, Tuhan memilih anakmu yang mampu menyentuh hatiku yang paling keras. Air mataku jatuh. Untuk pertama kalinya, dua dunia yang dulu saling asing kini mulai saling membuka diri. Malam itu tak diisi dengan pesta megah atau kilauan kamera, tapi oleh air mata keikhlasan, tawa yang ragu-ragu namun tulus, dan pengakuan-pengakuan kecil yang selama ini tertahan. Makan malam sederhana itu lebih mewah dari segala penghargaan yang pernah kuterima. Di meja itu, aku tak lagi menjadi menantu yang diuji, atau anak yang diperebutkan, aku menjadi jembatan antara hati yang pernah tertutup rapat oleh prasangka. Setelah malam itu, hubungan kami berubah. Ibu mertuaku sering datang hanya untuk menemani cucunya bermain, atau sekadar membuatkan masakan kesukaan suamiku. Ia tak lagi memakai topeng harga diri yang tinggi, karena ia sudah menemukan kenyataan yang lebih indah dari kesombongan, keluarga yang akhirnya menyatu. Ia pernah berkata padaku sambil menggenggam tanganku, maaf kalau dulu ibu hanya melihat dari luar. Kamu lebih dari yang pernah ibu sangka. Kalimat itu sederhana, tapi lebih bernilai dari permintaan maaf ribuan kali. Sementara itu, Hotel Grand Aurora kini bukan sekadar tempat penginapan. Ia menjadi pusat pelatihan bagi perempuan-perempuan yang ingin belajar mandiri. Aku membuka beasiswa untuk ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha, menyediakan kelas kewirausahaan gratis, dan memberi ruang bagi mereka yang dulu seperti aku, diremehkan tapi menyimpan api besar di dalam hati. Dan setiap kali aku mendengar mereka berkata, saya bisa karena Bu Akila pernah bisa, aku tahu, aku tidak sia-sia melalui semua luka itu. Kini, saat aku berdiri di depan cermin sebelum tidur, aku melihat pantulan seorang perempuan yang tak lagi harus membuktikan siapa dirinya kepada siapapun. Aku sudah selesai berlari mengejar pengakuan. Aku telah pulang, bukan ke rumah megah atau kekayaan yang kubangun, tapi ke pelukan kehidupan yang akhirnya menerimaku seutuhnya. Dan malam itu, saat semua telah terlelap, aku duduk di balkon hotel, memandangi langit yang mulai kelam namun menenangkan. Di antara gemerlap lampu kota dan suara angin yang mengusap pipi, aku menyadari satu hal penting, ternyata, luka yang dulu kupikir akan membunuhku, justru menjadi alasan aku berdiri setegak ini. Aku tak lagi takut pada pandangan orang, karena kini aku tahu, pandangan mereka bukan takdirku. Aku adalah takdirku sendiri, aku adalah penentu jalan hidupku. Ponselku bergetar pelan, sebuah pesan masuk dari ibu mertuaku, hanya dua kata, terima kasih. Begitu sederhana, namun bermakna dalam. Dulu, aku menangis karena sikap dinginnya. Kini, aku menangis karena hatinya yang akhirnya mencair. Tak pernah terpikir olehku bahwa wanita yang dulu menyiram wajahku di depan umum, kini menyirami hatiku dengan ketulusan. Tuhan memang tahu bagaimana caranya membalikkan keadaan, bukan untuk menyombong, tapi untuk menunjukkan bahwa keajaiban hanya datang pada mereka yang sabar. Hari-hariku kini bukan lagi untuk membuktikan apa-apa. Aku menjalani peranku sebagai seorang istri, ibu, dan pemimpin dengan ketenangan yang baru. Aku tak lagi terbakar oleh keinginan untuk diakui, karena aku sudah cukup dengan mencintai diriku sendiri. Dan kepada mereka yang pernah menyakitiku, aku tidak membawa dendam. Aku membawa doa, agar mereka juga menemukan cahaya di jalan yang mereka pilih. Suatu saat nanti, jika anak perempuanku bertanya, Bu,
kenapa ibu tidak melawan saat dihina dulu? Maka aku akan menjawab, karena ibu memilih untuk menang tanpa harus menjatuhkan. Karena kebaikan, meski terlambat, tetap akan kembali pada mereka yang sabar menjaganya. Aku ingin dia tahu, bahwa kekuatan terbesar seorang perempuan bukan terletak pada suara tingginya, tapi pada keteguhan hatinya saat dunia tak berpihak. Dan ketika aku menutup buku harian malam itu, aku tahu, cerita ini sudah utuh. Bukan karena semua tokoh berubah menjadi baik, tapi karena aku telah berdamai dengan diriku sendiri. Dan tak ada akhir cerita yang lebih indah dari itu. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penonton setia channel TR Story. Kalianlah alasan mengapa setiap cerita bisa sampai ke hati, bukan hanya diucapkan lewat kata. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap hinaan, setiap luka, setiap air mata, akan dibayar tuntas oleh waktu dan kesabaran kita sendiri. Doaku untuk kalian semua, semoga hidup kalian dipenuhi keberanian untuk bangkit, kesabaran untuk bertahan, dan kekuatan untuk terus melangkah walau dunia tak ramah. Jangan takut diremehkan, karena dari situlah biasanya keajaiban dimulai. Jangan lupa untuk like, komen, dan share jika cerita ini menyentuh hati kalian. Dan tentu saja, subscribe untuk cerita inspiratif selanjutnya di TR Story.